Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Podcast kita semua yang sedang ingin belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Dan kadang-kadang aku spill juga di dalamnya itu tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah, oke? Buat kamu yang mungkin pengen tahu lebih banyak mengenai golongan darah B, aku ada e-booknya, lu tinggal klik di link di bawah ini ya. Ya namanya baru belajar baru belajar nulis buku, yang mana itu gue publikasiin. Agak susah di gue karena kebiasaan tuh nulis paling artikel-artikel doang. Tapi kalau misalkan buku dan harus nyambung satu sama lain itu buat gue jujur itu effortly banget. Dan aku terima kok misalkan ada yang mencela. Dan mungkin agak direndahkan, but it's fine. Nah, ngomong-ngomong soal direndahkan ya, pernah nggak atau sering nggak sih kamu ngerasa direndahin, baik secara implisit atau secara eksplisit? Gua rasa nih di kehidupan kita kayaknya nggak ada orang yang nggak merendahkan kita sih ya. Tetap ada aja ya namanya utusan-utusan setan ya nggak sih? Sehingga merendahkan orang lain dan merasa mereka itu lebih baik. Dia udah bekerja kurang lebih selama 8 tahun. Jadi sebut sajalah namanya si Fulanah ini. Suatu ketika ada klien yang sampai marah-marahin dia. Intinya tuh kayak bilang, lu gak becus gitu ya. Dan bosnya justru semakin ikut merendahkan dia dengan berkata atau ngejudge bahwa si Fulanah ini itu gak kompeten ya. Dirunut lagi bahwa di dunia ini itu akan selalu ada orang-orang yang memang tipe-tipe yang merendahkan begitu. Dari zaman dahulu kala nih, dari zamannya si Nabi Adam diciptakan, itu kan iblis juga merasa dia lebih tinggi dibanding Nabi Adam, makanya gak mau hormat ya. Dia merasa Nabi Adam tuh lebih rendah dibanding dia gitu, sombong gitu kan. Dan begitu juga ternyata sifat-sifat itu tuh turun ke banyak manusia di zaman dulu sampai sekarang, itu tetap ada sebagai ujian kita gitu. Kalau lo misalkan menuntut bahwa orang lain gak boleh melakukan hal kayak gitu, itu lo capek sendiri. Karena memang sunatullahnya dunia seperti itu. Gak ada cara lain berdamai itu dengan cara refleksi ke diri kita sendiri. Dari kasus tadi bahwa si bosnya bukannya membesarkan hati si anak buahnya, justru ikut membuat anaknya atau anak buahnya itu semakin down ya. Dan ini tuh efeknya apa coba? Si Fulanah itu sampai, atau let's say kamu lah misalkan, ya ketika direndahkan kayak gitu memang ada orang-orang yang cuek aja ya nggak, tapi ada juga orang-orang yang down dan malah justru ikut meragukan dirinya sendiri. Oh iya ya, jangan-jangan memang aku nggak mampu nih, jangan-jangan aku memang nggak cocok nih di tempat ini, kayak gitu-gitu. Tapi tau gak sih, ketika lo merasa down, lo merasa sedih, lo merasa kecewa, itu berarti kamu mengiyakan omongan mereka. Kamu lebih percaya mereka dibanding diri lo sendiri. Kamu masih mementingkan pendapat orang itu. Padahal tau gak sih, kadang-kadang orang kayak gitu tuh pertama, ada loh orang-orang yang kalau lagi panik, senewen, itu ngomongnya ngaco gitu loh. Kadang-kadang harus nyalahin orang, ya kayak bosnya tadi itu loh. Harus mencari pihak lain yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Ada orang kayak gitu. Ada orang-orang yang memang sengaja pengen jatuhin kamu, ingin membuat lo down, terus kemudian kamu pergi dari situ, kamu kalah, menyerah, itu ada. Dan ketiga, ada orang-orang yang sebenarnya nggak bermaksud marahin lo sampai segitunya, tapi karena mungkin dari sekelilingnya bikin dia stres, akhirnya dia menyalurkan stresnya ke kamu gitu. Nggak melulu itu soal kamu loh. Jadi kamu harus cek dulu, pentingkah orang ini sampai harus membuat kamu down? Bener gak sih yang diomongin si bapak-bapak ini? Ada juga bos yang malah justru meneruskan kemarahan klien ke kamu gitu. Buat gue itu udah aneh. Buat gue itu bukan orang yang supportive, bukan orang yang pantas untuk gue pentingin, bener gak sih? Kalau orang itu gak penting buat gue, kalau gue sih, itu pendapat
dari mereka jadi nggak valid. Gini ya, si Fulana itu udah bekerja selama 8 tahun. Coba bayangin, ada 10 klien misalkan, yang marah-marah itu 1, yang 9 orang itu berterima kasih. Kenapa lo harus fokus ke yang satunya? Bisa jadi yang satu ini sebenarnya lagi stres sendiri, kamu yang kena. Kamu yakinlah sama diri kamu, memang kamu bukan orang yang sempurna. Tapi kamu juga gak usah merasa bahwa kamu tuh, aduh gue gak pantas. Iya namanya orang belajar, salah wajar dong. Iya mbak, susah banget, tapi gimana gak bisa nih, gimana dong? Nah memang ini lain-lain ya, karena si Fulana ini ternyata golongan darah O. Dia tuh fokus banget ke relationship antara dia dengan bosnya, relationship antara dia dengan kliennya. Intinya, dia tuh gak mau membuat orang lain kecewa. Dan itu hal penting buat dia. Makanya dia sampai down begitu. Kalau gue golongan darah B itu ya, gak mau disalahin itu penting. Kalau misalkan ada yang salah, nggak perlulah marah-marah, nggak perlu sampai overreaction kayak gitu. Tinggal ngomong aja masalahnya di sini. Ini gimana penjelasannya gini. Kan beres ya cuy. Buat lo yang mungkin lagi down sekarang gara-gara di underestimate, direndahkan, diragukan kemampuannya. Ubah fokus kamu. Kenapa? Selama kamu fokus di hal negatif itu, kamu nggak akan bisa mengisi diri lo dengan hal-hal positif. Why? Karena manusia itu nggak bisa berada di 2 titik fokus yang berbeda di saat yang bersamaan. Jadi fokusnya dari mana ke mana mbak? Orang itu akan kecewa kalau fokus hidup dia adalah mencari ridhonya orang. Yang namanya relationship, nggak ada namanya manusia salah 100% dan benar 100%. Cuma kadang-kadang menurut cara pandang si X yang menang. Yang benar. Menurut cara pandang si Y yang benar. Kayak gitu. Sangat relatif. Benar dan salah itu sangat relatif. Makanya Allah bilang kan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena salahnya aja kadang-kadang itu relatif banget. Misalkan nih kayak tadi Fulana, ada masalah. Bukan berarti salah 100% di Fulana loh. Bisa jadi bosnya, kenapa gak ngingetin gitu kan, kenapa gak nanyain, bisa aja. Namanya orang ngeles, orang akan selalu bisa menemukan pembenaran atas sikapnya masing-masing, benar gak? Makanya, cari fokusnya Allah, ridhonya Allah. Gimana caranya? Doa agar Allah membuat hatimu ridho atas dirimu sendiri, atas kesalahan-kesalahan lo. Dan nanti kamu coba minta tolong ke Allah agar orang lain di sekitar lo itu ridho atas diri kamu. Dan kamu jangan terfokus ke, aduh jangan mengecewakan orang, gak bisa. Haknya orang untuk bersikap ke kamu. Kalau kamu menuntut orang lain gak boleh kecewa sama kamu, itu kamu sama-sama demandingnya sama mereka. Kecewa, marah, sayang, suka, benci, itu hak manusia loh. Kamu gak bisa ngatur orang lain untuk semuanya suka sama kamu, gak bisa. Rasul aja nih, orang yang paling benar, paling baik di seluruh dunia. Nyatanya ada yang gak suka kan? Gak sukanya bukan karena Rasul nyebelin gitu, enggak. Mereka mengakui bahwa Rasul itu karakternya baik. Mereka gak suka karena Rasul itu memiliki satu Tuhan dan ngajak-ngajak orang lain untuk menyembah Allah saja. Sesuai prinsip. Makanya yang penting cari ridhonya Allah. Nanti Allah akan ridhokan orang-orang di sekeliling kamu. Dan ketika ada orang yang gak ridho sama kamu atau belum ridho sama kamu, belum suka sama kamu atau mengunderestimate kamu tetap fokus mencari ridhonya Allah. Ada doa di zikir pagi dan petang agar terbebas dari overthinking, istighfar dan juga sholawat. Insya Allah lebih ditenangkan. Karena namanya kamu akan dijadikan lebih baik, itu pasti harus ada ujiannya dulu. Ketika kamu mau mendapatkan kado, pasti ada bungkusnya dulu. Nah inilah bungkusnya yang gak enak-enak itu. Tenang aja, kayak gitu tuh gak akan selamanya kok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jika ketidaknyamanan ini membuat kamu memperbanyak doamu, memperbanyak sholawatmu, berarti hal ini baik. Kalau pujian-pujian manusia membuat kamu itu lupa untuk berdoa, mengurangi sholat-sholat kamu, mengurangi tahajudmu, berarti sebenarnya itu gak baik. Minta dulu sama Allah. Kuatkan hati lo. Stay love and assalamualaikum.